Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ulfa dengan NIM C0C021028. Di sini saya akan menjelaskan satu materi, yaitu hukum kepailitan. Yang pertama, pengertian hukum kepailitan. Hukum kepailitan adalah dalam pembesar bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan yang merugi, bangkrut, sedangkan dalam kamus ekonomi menyebutkan bahwa likuidasi, pembubaran perusahaan diikuti dengan proses penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, serta penyelesaian sisa harta atau utang antara pemegang saham. Yang kedua, tujuan hukum kepailitan. Yang pertama, agar debitur tidak membayar utangnya dengan sukarela walaupun telah ada putusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi utangnya. Yang kedua, untuk menghindari kreditur pada waktu yang bersamaan meminta pembayaran kembali piutangnya dari si debitur. Yang ketiga, menghindari adanya kreditur yang ingin mendapatkan hak istimewa untuk menuntun hak-haknya dengan cara menjual sendiri barang milik debitur. Yang ketiga, menghindarkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh si debitur sendiri. Yang kelima, menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaannya mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan mengalami keadaan insolvensi. Yang ketiga, fungsi hukum kepailitan. Yang pertama, menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitur. Yang kedua, menghindari kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya. Yang ketiga, menghindari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur sendiri. Yang keempat, landasan hukum kepailitan. Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau yang disingkat dengan Undang UUK 2004. Sebelum diundangkannya UUK 2004, masalah kepailitan diatur dalam Staatsbelang 1905, Staatsbelang 1906 tentang Faillissement Verordening atau Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 dan kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Yang kelima, pihak-pihak yang dapat mengajukan hukum kepailitan. Yang pertama, pihak pemohon pailit. Menurut pasal 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, maka yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit adalah salah satu pihak yang berikut ini. Yang pertama, pihak debitur itu sendiri. Yang kedua, salah satu atau lebih dari pihak kreditur. Yang ketiga, pihak kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum. Yang keempat, pihak Bank Indonesia jika debiturnya adalah suatu bank. Yang kelima, pihak Badan Pengawas Pasar Modal jika debiturnya suatu perusahaan efek. Yang keenam, pihak Menteri Keuangan jika debiturnya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. B. Pihak debitur pailit. Pihak debitur pailit adalah pihak yang memohon atau dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang. Yang dapat menjadi debitur pailit adalah debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Yang tiga, hakim niaga. Perkara kepailitan pada tingkat pertama diperiksa oleh hakim majelis, tidak boleh hakim tunggal. Pasal 301 ayat 1 hanya untuk perkara perniagaan lainnya, yakni yang bukan perkara kepailitan untuk tingkat pengadilan pertama yang boleh diperiksa oleh hakim tunggal dengan penetapan ketua Mahkamah Agung. Pasal 301 ayat 2. Selanjutnya yang keenam, pihak-pihak yang terkait dalam pengawasan harta dan hukum kepailitan. Yang pertama, hukum pengawas. Tugas hukum pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator dan sebelum memutuskan sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan pengurusan dan
Warisan harta pailit, pengadilan niaga wajib mendengar nasihat terlebih dahulu dari hakim pengawas. Yang B. Kurator. Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu perkara pailit, dan karena perannya yang besar dan tugasnya yang berat, maka tidak sembarangan orang dapat menjadi pihak kurator. Dalam pasal 69 UUK dan PKPU disebutkan, tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Yang terakhir, panitia kreditur. Pada prinsipnya, suatu panitia kreditur adalah pihak yang mewakili pihak kreditur, sehingga panitia kreditur tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditur. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dari materi hukum kepailitan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya akhiri